Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita membangun ibadah keluarga pada saat ini. Kita nyatakan kehadiran kita di dalam kebersamaan pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam panggilan ibadah kita dengan menghayati dan menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga pada malam hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus beserta dengan saudara-saudara semua. Amin. Kita awali ibadah kita dengan memuji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 64, bait 1 dan 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang menghantar kita dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kita buka ayat pembimbing kita dari Kolose. Kolose 3 ayat 12 dan 14. Saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita baca bersama-sama Kolose pasal yang ketiga ayat 12 dan ayat 14. Kita baca bersama-sama. Mari yang sudah menemukan 1, 2, 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Mari kita sambut dulu sabda Tuhan ini, saudara, dengan pujian Kidung Ria 56, Bapa Surgawi, kita pujikan 2 kali.
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, tempatmu mulia di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, tempatmu mulia di surga. Mari bersama-sama kita menyiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami berhimpun di tengah-tengah keluarga kami masing-masing untuk bersehati dengan keluarga-keluarga yang lain di dalam ibadah secara online. Kami bersyukur masih ada kesempatan bagi kami untuk dapat mengungkapkan rasa syukur kami dalam pertemuan ibadah, meskipun kami harus menjaga diri di tengah-tengah keluarga. Namun inilah hikmat yang Tuhan berikan kepada kami untuk tetap kami nyatakan dengan sungguh-sungguh ungkapan hati kami yang selalu belajar untuk setia dan menumbuhkan semangat serta keimanan kami kepada Engkau. Oleh karena itu, ya Tuhan, berkatilah kami semua segenap keluarga yang berhimpun untuk bersama-sama memuji Tuhan, lebih-lebih di dalam merenungkan dan menghayati akan sabda-Mu yang menjadi penuntun bagi kehidupan kami. Sampai hari ini kami percaya sabda-Mu telah membimbing kami dan menghantar kami untuk tetap kuat serta semakin teguh di dalam pengharapan serta pada saat-saat di mana kami harus bergumul dengan berbagai macam kesulitan dalam pekerjaan maupun di dalam dinamika kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah kami siapkan hati kami untuk larut di dalam perenungan firman, supaya kami semakin dikuatkan dan dimampukan untuk dapat terus menyatakan apa yang Engkau kehendaki. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya menjadi perantara untuk kami semua memperoleh berkat Tuhan. Engkau bersabda kepada kami semua. Karena itu, urapilah ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, supaya apa yang menjadi ungkapan melalui hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini hanya di dalam tuntunan dan penyertaan Roh Kudus, sehingga kami semua memperoleh berkat dari Engkau saja. Kami siapkan hati kami untuk merenungkan firman Tuhan, bersabdalah, kami menyiapkan diri untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Rut. Mari kita buka, saudara, Rut pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Ya, kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Saudara, silakan menyimak dan saya akan membacakan untuk kita semuanya. Demikian bacaan firman Tuhan. Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi,
biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati tuan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ayat 13, kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuhanku, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Demikian bacaan firman Tuhan. Mari kita selingi dulu saudara dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 288. Kita pujikan ayat 1 atau bait 1 dan bait yang ketiga, inilah rumah kami. Sajalah
Selamat malam, kembali saya menyapa saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Dan sekali lagi, meskipun hari ini kita sudah bersama-sama berhimpun dalam ibadah Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus tadi pagi, perkenankan saat ini juga saya mengucapkan selamat Hari Kenaikan Tuhan Yesus, kembali menyapa saudara-saudara semua. Kiranya kenaikan Tuhan Yesus Kristus semakin meneguhkan iman percaya kita kepadanya, bahwa karya Tuhan dinyatakan sempurna melalui peristiwa kenaikan Tuhan. Dan biarlah saat ini kita bawa dalam suasana pertemuan ibadah keluarga untuk kita hayati dan kita nyatakan bagaimana anugerah itu hidup di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, saudara, perenungan kita dalam ibadah malam hari ini bertemakan mengalami anugerah Tuhan dalam keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu bahwa keluarga adalah basic atau pusat dari segala pengajaran yang menentukan di dalam perjalanan hidup bagi keluarga dalam generasi-generasi berikutnya. Ada banyak sekali contoh, saudara, bahkan mulai dari hal-hal yang sederhana di dalam keluarga kita masing-masing, yang sangat penting, bahkan seringkali juga terabaikan. Padahal itu semua menentukan untuk melatih setiap anak-anak kita, bahkan generasi dari keluarga kita, di dalam menerapkan tentang etika, sopan santun, dan juga pendidikan budi pekerti, sampai hal-hal yang menyangkut hubungan sosial, ya, supaya melatih anak-anak kita, setiap anggota keluarga, bahkan generasi berikutnya, supaya mereka memiliki satu pedoman hidup, supaya mereka dapat membangun kehidupan yang tetap terjaga baik. Bahkan juga di dalam terapan nilai-nilai keimanan sejak dini. Contoh saja, saudara, dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Tentu para orang tua menanamkan kepada anak-anak untuk supaya dapat mengucapkan rasa terima kasih mereka kepada orang lain atas setiap kebaikan yang mereka terima. Mereka diberikan sesuatu oleh orang lain, anak-anak harus bisa kemudian menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada setiap perbuatan atau tindakan itu. Demikian juga, saudara, ketika anak-anak kita tetap kita tanamkan supaya mereka memiliki sopan santun kepada orang-orang yang lebih tua dari mereka. Ya, permisi, nuwun sewu, ya, ataupun kita ketika melakukan kesalahan juga mereka mau mengungkapkan permohonan maaf kepada orang-orang yang lebih tua. Demikian pula, saudara, kita menanamkan kepada anak-anak kita, jikalau pada saat suasana mau makan bersama, dalam satu meja makan, kita menanamkan kepada anak-anak untuk bergiliran berdoa sebelum makan, dan seterusnya. Ajaran yang sudah tertanam dalam diri para orang tua dilanjutkan kepada anak-anak, supaya menjaga apa yang menjadi kebiasaan baik itu tetap terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Dan itu menentukan bagaimana masa depan anak-anak kita ketika mereka keluar dari keluarga untuk membangun kehidupan sosial bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik, saudaraku, kita juga dalam keluarga tentu terbiasa, ya, bahkan juga membiasakan diri. Ketika dalam keluarga itu ada orang-orang yang masih menjadi bagian dari ungkapan cinta kasih kita. Selain ada bapak, ibu, dan juga anak-anak,
Kadang-kadang di tengah-tengah keluarga kita juga masih ada kakek dan nenek, mbah kung, mbah putri, atau mungkin dari keluarga yang lain yang bergabung atau menjadi satu dengan keluarga kita masing-masing. Kita menanamkan sikap-sikap yang baik di dalam keluarga kita. Karena ketika kita ada di dalam kebersamaan dengan orang-orang di luar keluarga inti, maka di situ akan memungkinkan adanya hal-hal yang bersifat lebih kompleks dalam hubungannya dengan orang lain. Ya, misalnya saja saudara, ketika orang tua ingin mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak, misalnya teguran kepada anak-anak ketika mereka melakukan satu kesalahan. Ya, kadang-kadang karena kasih sayang yang demikian besar, mbah kung, mbah putri, kakek nenek kepada cucu, ya, ketika orang tua ingin menasihati anak-anak, biasanya juga dibelani oleh kakek dan nenek, sehingga bisa mungkin kemudian di situ muncul satu persoalan, ya, ada hal-hal yang kemudian saling musuh, ya, jadi antara orang tua dengan kakek dan nenek, ya, dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang biasa yang seringkali kita alami dan itu hal-hal yang juga mudah untuk kita selesaikan. Nah, saudara, kita akan belajar serta melihat kembali pengalaman satu keluarga yang saat ini boleh menjadi bagian dari perenungan kita. Hal-hal yang masih menjadi pelajaran positif yang dapat kita ambil dari keluarga Bapak Elimelek. Ya, Bapak Elimelek yang memiliki istri Ibu Naomi, saudara. Di dalam keluarga yang masih dapat kita ambil sebagai teladan, menarik untuk kita renungkan, saudara, dalam kesempatan pada malam hari ini. Kita tahu, saudara, seperti di dalam bacaan kitab Rut, mulai dari pasal 1 dan juga yang menjadi bagian perenungan kita pasal 2. Satu keluarga Elimelek yang menikah, pasangan Bapak Elimelek dan Ibu Naomi, memiliki 2 orang anak, yaitu Mahlon dan Kilion. Saudara, ketika kemudian dalam perjalanan hidup keluarga ini, Bapak Elimelek dan 2 anaknya itu mati. Bapak Elimelek dan kedua orang putranya, Mahlon dan Kilion. Tinggallah, saudara, keluarga ini yang meneruskan perjalanan hidup di tengah-tengah keluarga besar Bapak Elimelek, yaitu tinggal ibu dan 2 orang menantunya, Ibu Naomi serta Orpa dan Rut. Ya. Saudara-saudara, kehidupan yang terus berjalan menuntut mereka berjuang untuk menyatakan diri mereka tetap bisa eksis. Ketika kemudian mereka diperhadapkan pada situasi yang tidak ringan, saudara, di mana mereka atau tempat wilayah di mana mereka hidup mengalami kekeringan atau bencana kelaparan. Sehingga mereka harus meninggalkan tempat tinggalnya untuk menuju ke tempat asal mereka kembali. Diceritakan di dalam bagian bacaan ini, mereka tinggal di daerah Moab, tetapi karena kemudian pada saat itu mereka mengalami pergumulan tentang kehidupan karena ditinggalkan oleh suami mereka masing-masing, maka Ibu Naomi memutuskan untuk kembali ke Yehuda. Nah, di dalam perjalanan hidup antara Ibu Naomi beserta dengan Orpa dan juga Rut, inilah terjadi sesuatu yang dapat menjadi bagian dari perenungan kita, saudara. Perjuangan sekaligus penyerahan hidup Rut bersama dengan Ibu Naomi adalah babak baru untuk mereka melanjutkan kehidupan dari keluarga Bapak Elimelek yang telah lebih dulu meninggalkan mereka. Saudara-saudara, keadaan yang sulit
menuntut untuk Ibu Naomi berkata kepada kedua orang menantunya. Jadi mereka bercakap-cakap untuk menentukan langkah hidup mereka. Ketika kemudian Ibu Naomi menawarkan kepada anak-anaknya untuk meninggalkan Ibu Naomi sendiri dan untuk memulai kehidupan yang baru. Tetapi apa yang kemudian menjadi sikap dari kedua menantunya ini, saudara? Hubungan antara mertua dan menantu dalam konteks hubungan keluarga ini. Tetapi dalam hubungannya sebagai bagian dari keluarga ini, harusnya mereka juga telah menjadi ibu dan anak-anak mereka, menjadi bagian yang tak terpisahkan. Tetapi karena keadaan yang sulit menuntut mereka untuk melanjutkan satu kehidupan yang baru, sehingga Ibu Naomi terpaksa memberikan tawaran kepada anak-anaknya untuk memulai kehidupan masing-masing. Tetapi Rut kemudian menunjukkan sikapnya untuk tetap bersama dengan ibunya, dengan mertuanya, Ibu Naomi. Bahkan, saudara-saudara, apa yang menjadi ungkapan dan sikap Rut begitu nyata bahwa dia memiliki komitmen untuk bersama-sama dengan Ibu Naomi, ibu mertuanya. Keinginannya untuk terus mengikuti Ibu Naomi dan meninggalkan bangsanya. Dia begitu setia, saudara-saudara, untuk mendampingi dan melayani serta memberikan ungkapan cintanya kepada Ibu Naomi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara-saudara, yang menjadi komitmen Rut adalah ketika dia menyatakan diri kepada Naomi, supaya mereka tidak terpisahkan, dan berkata kepadanya, ini pasal 1 ayat 10 saya bacakan saudara, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tapi kemudian ayat 16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Sikap yang kedua yang ditunjukkan oleh Rut adalah dia memiliki komitmen untuk kemudian percaya dan mengikut Tuhan Allah yang disembah oleh Ibu Naomi. Dia percaya kepada Allah. Saudara-saudara, dalam perjalanannya, saudara, dia bertemu dengan kerabat atau salah satu sanak dari keluarga bapaknya, Bapak Elimelek, yang bernama Boas. Pertemuan dengan Boas bukan didasari karena ada perasaan dari pribadi Boas kepada Rut. Karena dia suka kepada Rut, bukan semata-mata itu, saudara. Boas melakukan kebaikan bukan semata-mata karena ada hukum dan peraturan yang saat itu harus dijalankan. Jadi, salah satu sanak dari kerabat itu harus bertanggung jawab atas sanak keluarga mereka yang pada saat itu telah ditinggalkan oleh suaminya, oleh keluarganya. Tetapi karena kasih yang tertanam di dalam hati Boas dan karena Boas adalah orang yang percaya kepada Allah. Ia menghargai Rut, Boas begitu menghargai Rut sebagai subjek dan bukan objek. Perbuatan kasih yang diharuskan oleh undang-undang pada saat itu dijalankan oleh Boas dengan baik. Tetapi bukan semata-mata untuk menjalankan peraturan yang terjadi pada saat itu dalam masyarakat Yahudi. Tampaknya saudara, Rut tidak menyadari bagaimana benih-benih kebaikan yang ditaburkan, mulai ditumbuhkan oleh Tuhan di dalam hatinya. Dan juga kebaikan yang ada di dalam hati Boas itu diberikan, diungkapkan kepada diri Rut. Yang ia lakukan hanyalah mengasihi Naomi secara murni dan utuh. Dan ia berjuang untuk mewujudkan kasih dalam tindakan nyata
yaitu memenuhi kebutuhan hidupnya. Saudara-saudara, menarik di dalam ayat yang ke-12, ya. Boas menekankan perbuatan Tuhan, walaupun ia sendiri yang langsung berbuat baik kepada Rut. Hal ini adalah tanda yang jelas, menyatakan orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan melanjutkan kebaikan itu kepada orang lain. Dan kebaikan Boas tidak semata-mata karena dia, tetapi karena Tuhan memakai dia untuk menyatakan kasih itu kepada sesama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal kedua, saudara, kebaikan Boas ketika ia menebus tanah milik Naomi dan mengambil Rut menjadi istrinya bukan dengan paksa, karena hukum, tetapi karena kerelaan dan cinta kasihnya yang dinyatakan kepada keluarga Naomi. Sehingga pada saat itu terjadilah perkawinan antara Boas dan Rut menjadi anugerah saat kebaikan-kebaikan hati mereka mewarnai kehidupan ke depan dan berbuahkan anugerah yang lebih besar sebagai bagian dari silsilah yang menumbuhkan keturunan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari cerita keluarga Naomi, pertemuan dengan Boas, kita menemukan dua hal, saudara, yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Ternyata setiap tindakan baik itu akan mendapat balasan kebaikan dari orang lain juga. Mengapa, saudara? Kita ingat bahwa di dalam Alkitab ada hukum tabur tuai. Dan kita juga percaya dalam kehidupan kita bahwa setiap hal yang baik yang dapat kita lakukan untuk orang lain, pada saatnya pasti akan mendapatkan balasan. Kalau kita berbuat baik kepada orang itu tidak melakukan kebaikan kepada kita, maka kebaikan itu akan kita dapatkan dari mereka. Kita percaya itulah yang Tuhan nyatakan sebagai bagian dari janjinya diberikan kepada setiap orang yang tetap setia melakukan kebaikan. Lalu yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kesetiaan yang dapat dilakukan oleh seseorang, seperti yang pada bacaan ini dilakukan oleh Ibu Naomi dan Rut, pasti akan berbuahkan kebaikan sebagai anugerah Tuhan yang nyata. Kesetiaan iman Naomi yang diikuti oleh Rut yang kemudian percaya kepada Allah, maka itu berbuahkan anugerah di dalam hidup mereka. Kehidupan Rut berubah, kehidupan Naomi juga berubah. Dan pada akhirnya keluarga ini mendapatkan kebahagiaan. Demikian pula kita, saudara-saudara, dalam keadaan apapun. Yang pertama, mari kita terus belajar melakukan tindakan yang baik. Karena setiap ungkapan kebaikan itu pasti akan mendapatkan balasan kebaikan dari manapun. Tetapi bukan itu semata-mata yang kita lakukan. Ketika kita melakukan kebaikan, ya kita melakukan saja. Tapi Tuhan sudah menyiapkan. Lalu yang kedua, setiap kesetiaan dalam iman yang kita nyatakan, maka Tuhan akan memberkati dengan anugerah. Dalam keluarga kita pasti akan mendapatkan berkat dari Tuhan dan kita tetap percaya itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai wujud anugerah Tuhan nyata, sempurna. Selamat menghayati anugerah Tuhan dalam keluarga, saudara, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami kembali datang kepadamu dengan menaikkan ungkapan syukur karena Engkau sudah menyertai kami di dalam perenungan firman pada saat ini. Mampukanlah ya Tuhan kepada kami dan juga kepada keluarga kami untuk senantiasa menumbuhkan sikap
di dalam kehidupan kami sehari-hari tidak jemu berbuat baik, supaya melaluinya kami terus dapat menghayati bagaimana tindakan baik itu berarti bagi orang lain. Dan biarlah setiap tindakan baik kami menjadi tanda akan kasih kami yang telah Tuhan lebih dulu nyatakan kepada kami kasih yang hidup. Demikian pula kami belajar untuk memiliki kesetiaan di dalam iman kami, supaya anugerah-Mu nyata dalam kehidupan keluarga kami dan kehidupan kami masing-masing. Bapa, terima kasih untuk sabda-Mu yang sudah kami dengarkan bersama pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, setelah kita merasakan berkat dari Tuhan, sudah selayaknya jikalau kita juga mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menghimpun persembahan yang kita khususkan bagi kemuliaan Tuhan melalui setiap pekerjaannya di dalam pelayanan. Oleh karena itu, mari kita berkomitmen untuk memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan dan menghimpunnya, supaya pekerjaan Tuhan terus dapat berjalan. Mari bersama saudara kita siapkan nyanyian Kidung Jemaat Kidung Ria nomor 63, kita pujikan 2 kali. Nanti Bapa ku persembahkan tubuhku. Tetapi ada dasar firman Tuhan yang menghantar kita untuk kita menghimpun persembahan pada saat ini, saudara, dari Mazmur pasal 30. Mazmur 30 ayat 5 dan ayat yang ke-6 demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Membersamai kita untuk menghimpun persembahan pujian Kidung Ria nomor 63, Bapa ku persembahkan tubuhku. Persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah
Mari kita serahkan persembahan yang telah kita himpun kepada Tuhan, sekaligus kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa bersama. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan mengucapkan rasa syukur kami atas penyertaan Tuhan yang kami rasakan. Perkenankanlah kami nyatakan doa syafaat kami seiring dengan apa yang saat ini menjadi pergumulan dan juga ungkapan syukur serta permohonan kami. Bapa, kami menyerahkan seluruh kegiatan gerejawi yang kami lakukan, yang saat ini perlu untuk kami lakukan dengan ekstra, dengan protokol kesehatan, karena kami ingin tetap saling menjaga satu dengan yang lain. Namun demikian kami bersyukur masih tetap bisa melakukan aktivitas gerejawi kami. Berkatilah dan lindungilah kami semua, warga jemaat, agar terus dapat berperan serta di dalam menumbuhkan semangat keimanan kami. Berkatilah juga seluruh pelayan-pelayan di tengah-tengah jemaat. Bapa, kami teringat juga untuk saudara kami yang sakit, dalam kondisi mereka masing-masing, dalam proses pemulihan mereka, dalam setiap kelemahan tubuh mereka, Tuhan tetap memberkati, supaya saudara kami tetap mampu mengucap syukur dan dalam prosesnya merasakan pertolongan Tuhan yang nyata. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami untuk meraih masa depan dalam studi, dalam pekerjaan, dalam menentukan dan mencari pasangan hidup. Tuhan kiranya menuntun dan memberkati mereka masing-masing. Bangsa dan negara kami yang terus menata kehidupan dalam kebijakan-kebijakan yang diberlakukan, kiranya Tuhan tuntun dan Tuhan menyertai, sehingga apa yang diberlakukan dapat diterima dan dilakukan oleh seluruh masyarakat. Bapa, segenap ungkapan syukur pada saat ini kami juga telah nyatakan melalui persembahan yang telah kami himpun, dan biarlah semua keluarga, warga jemaat mampu menghimpun diri, ungkapan syukur mereka, ungkapan syukur kami semua dapat kami nyatakan dan kami himpun di tengah-tengah jemaat, supaya berguna untuk mendukung dalam setiap pekerjaan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Dan seluruh aktivitas pelayanan terus dapat dinyatakan demi kemuliaan nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah keluarga malam hari ini ya Tuhan, tuntun sertai kami untuk terus dapat menyatakan kasih-Mu, dan kami tetap dapat menjaga diri kami dengan tetap percaya bahwa Tuhan terus akan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akhiri ibadah keluarga malam hari ini dengan nyanyian Kidung Jemaat 416, bait yang pertama saja, Tersembunyi Ujung Jalan. Ujung jalan hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut apa juga maksud-Mu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Saudaraku, pulanglah dan undurlah dari ibadah keluarga malam hari ini, serta terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus
akan menyertai dan memberkati keluarga milik Tuhan dimanapun berada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara, ibadah kita sudah berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.